Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham yang seperti kita tahu ya, perusahaan transportasi, dan dia adalah taksi Bluebird. Ya, sahamnya adalah ya Bluebird Tbk gitu ya. Jadi ini adalah grafiknya ya. Sebetulnya udah masuk ke stage 4. Kalau kita lihat ya, gambar gitu ya dari sini. Nah, jadi ini stage 4 dia berlangsung cukup lama. Stage 4, lalu dia masuk stage 1. Siap. Nah, stage 1 itu di sini jelas ya. Ya ini konsolidasi lama. Ini dia mencoba masuk ke stage 2. Tapi tentunya ya pastinya ada kendala. Mungkin di weekly kita bisa lihat lebih jelas. Nih, lihat ya, candle weekly. Tes. Ini dia berusaha ditembus nih. Tapi ini kayaknya terlalu cepat. Makanya ada yang namanya time compression. Kalau Mark Minervi ini bilang. Ya, tapi volume udah cukup. Oh, bukannya cukup oke lagi ya. Udah oke banget. Lihat volumenya tinggi banget. Ini rapi. Ya. Nah, lalu kemarin tuh dia break ini ya. Break. Sebutnya wedge pop. Jadi ini wedge 1 ditembus. Lalu dia ini membentuk lagi nih yang namanya satu wedge lagi. Nah, yang penting dari wedge ini adalah apa? Adanya ini nih. Ting. Nah, ini nih. Jadi sebelumnya dia naik, bikin wedge, naik, bikin wedge, naik gitu ya. Nah, di sini dia udah kelihatan nih gitu ya. Di sini sebetulnya ini udah masuk ke resisten-resisten yang sebelumnya, ada di sini dan di sini nih. Ini memang cukup di respect ya. Di sini kan udah 3 kali disentuh pada saat di sini 17, 70. Nah, sekarang di sini udah beberapa kali berusaha ditembus nih kalau di weekly. Kalau di daily juga kelihatan nih. Cuman biasanya yang nembus sehari turun ya. Yang kayak gini sebutnya ya cuman volumenya pada saat ini masih belum tinggi nih, berarti si supply-nya masih tinggi, kecuali yang di satu ini nih. Lihat ini volumenya tinggi, di sini coba dinaikin lagi langsung 1 2 3, mau 3 bar langsung berturut-turut tapi nggak mampu. Akhirnya diturunin, tapi ini udah jelas ada percobaan break, dan yang pastinya ini karena ada kecelek dividen jadi turun dulu 60 per berapa, 1600 ya. Jadi dividennya berapa persen? 1680 dibagi 80 sekitar 8% mungkin ya. Cukup besar juga sih gitu ya. Jadi coba lihat dari sini tiba-tiba diturunin ya tuh 8%. Tapi setelah turun 8% dividen ini ya dia naik lagi. Dia membentuk di sini dan dia gagal membentuk si lower low, udah dites terus nih. Jadi masih ada akhirnya sih ya gitu, yang menarik adalah dia membuat ini si kepadatan ini nih ya, kepadatan ini sangatlah berarti kalau bermain VCP ya, cuman 6% gitu. Cuman pastinya 6% di sini kalau break pun ada tahanan ini gitu ya. Cuman takutnya gitu ya, permainan si Bluebird ini adalah kayak gini ya, dia wedge pop. Jadi sekalinya wedge-nya tinggi, terus naik lagi. Nah, itulah yang kita harapkan. Semoga ini terjadi lagi gitu ya di saham ini. Yang penting gitu ya, kalau kita naik pada saat seperti ini kita siap aja gitu ya. Tapi ini ada permainan low chip di sini. Kalau memang mau main di 1565, ada permainan di 1565 ini ya, supportnya di 1495 ini ya. Kalau 1490 kalau break ini ya nunggu lagi ya nggak apa-apa gitu ya, lebih bagus gitu. Tapi kalau secara garis MA nya dia udah membentuk si yang masuk si Mark Minerva trend
trend template ya gitu ya. Kalau kita lihat juga dia udah masuk 7 dari 8. Memang RS rating ini mungkin kalau di Indo menurut saya sih ya di atas 60 udah oke lah. Karena kalau di atas 70 tuh biasanya sahamnya udah naik terbang duluan gitu ya. Sedangkan ini kan masih di base di awal gitu ya, masih awal-awal masuk uptrend gitu. Jadi pasti RS ratingnya masih belum tinggi gitu. Dan kalau kita bahas si berita-beritanya, ya public sentiment yang masih netral ya, karena belum ini ya, belum naik. Nah tapi si Bird ini dia udah mulai main ya dengan kendaraan listrik. Jadi kalau di ya, Jakarta udah lihat nih dia pakai Hyundai Ioniq gitu ya. Banyak saya sempat lihat di Instagram masuk rekomendasi 13 Juli yang minggu lalu. Kendala penambahan. Oh jadi dia terus ini ya, terus berkembang ya fleetnya gitu, bahkan ngikutin zaman nih, main ini ya, main kendaraan listrik. Tambah armada lagi, berarti permintaannya masih ada nih, 4.000 armada. Tenaga operasional tetap sehat, selenggarakan virtual run. Kita bahas dividen yang kemarin. Ini udah bulan lalu ya. Kolaborasi sama mall baru Sarina, dia udah mulai main ini kayaknya kendaraan listrik ya, dicas. Ada pangkalan listrik gitu ya, jadi cukup luar biasa sih gitu. Tapi ini memang pasti besarnya di Jakarta, karena kalau si Bluebird ini juga dia banyak ini ya, banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi waktu adik saya juga kerja di Jakarta, jadi dia kerja di perusahaan, dia kalau kemana-mana gitu ya, auditor gitu ya, jadi kalau kemana-mana dia pergi, dia naik si Bluebird ini, dan itu ada kerjasama untuk klaim dengan si perusahaan. Dan kita lihat mana laporan keuangannya, itu yang paling penting. Di sini mah udah dibilang siap-siap ya kalau fundamentalnya bagus. Nah ini dia kinerja positif. Peningkatan pendapatan sebanyak 40%. Nah, pendapatannya meningkat. Berarti itu jadi ini ya, mana sih nggak ketemu. Nah, pendapatan meningkat 40%, gross profit margin naik lagi 25,7%, bandingkan dengan 17,4%. Nah, laba kotor naik 108%. Nah, berarti dia cukup ini ya, cukup luar biasa ya, laba bersihnya naik 266%. Tapi tentunya dia ini ya dibandingin dengan quarter pandemi gitu ya, jadi naiknya cukup luar biasa. Tapi yang bagus tuh adalah si gross profit marginnya pun naik gitu ya. Dan tentunya gitu ya, sebetulnya kalau dilihat dari kilometer per jamnya gitu ya, dari biaya biasanya kan dulu kilometer per liter gitu ya, di mobil listrik tuh jauh lebih efisien gitu ya. Ya seharusnya membawa berita baik gitu ya kalau perusahaannya memang beralih ke mobil listrik. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan teman kalian. Yang penting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.